Shalom. Haleluya, kita bisa ketemu lagi. Ya, Sehat-sehat? sehat. Kak. Haleluya, semoga yang di rumah juga hari ini tetap sehat. Bersyukur kita bisa beribadah lagi. Ya. Walaupun mungkin udah agak normal situasinya. New normal katanya. New normal yang belum terlalu normal. Oke, kita bersyukur kita bisa sampai pada hari ini dan kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bagaimana kita sudah ditebus, dan karena penebusan itu Tuhan sudah menjadikan kita anak-anaknya. Amin ya. Amin. Dan itu adalah suatu karunia terbesar bagi kita umat Kristen karena kita punya hubungan yang sangat dekat. Dan karena kita anak-anaknya maka kita punya keistimewaan ya. Kita bisa memanggil dia Bapa kita, luar biasa. Dan kita mau menyanyikan satu pujian yang seperti tadi saya sebutkan ya, bagaimana kita punya hubungan yang luar biasa dengan Bapa kita, yaitu Tuhan kita sendiri. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Oh Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh benar bahwa Engkau yang sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu dan Kau melayakkan kami untuk kami memanggil Engkau Bapa kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan ini dan kami bersyukur juga kalau hari ini kami bisa beribadah kembali bersama saudara-saudara kami seiman. Ada yang di rumah, tempat ini. Kami bersyukur dan sebentar lagi kami akan terus memuji Tuhan, memulai ibadah kami, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun jarak kami berjauhan dengan saudara-saudara seiman kami, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat kita memuji Tuhan. Amin. Kasih Tuhan itu begitu besar dan mengalahkan segala dosa. Dan apapun kuasa itu tetap Tuhanlah kuasa terbesar. Dan kita akan naikkan sebuah pujian, ku naikkan syukurku. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Hidup kita sudah diselamatkan, sudah diberi Tuhan. Amin. Dan kita harus memberikannya kembali kepada Tuhan. Amin ya. Luar biasa. Haleluya. Dan saat ini sebagai bukti juga rasa syukur kita, saudara-saudara semua, kita semua bisa memberikan kepada Tuhan persembahan kepada melalui jemaat ini. Dan saudara bisa mentransfernya ke rekening yang ada di layar laptop atau handphone saudara semua ya. Dan kita percaya bahwa persembahan yang akan diberikan ini akan menjadi satu sarana untuk pelayanan Tuhan bisa disebarluaskan. Ya. Amin, luar biasa. Dan saudara doakan supaya pelayanan kita juga semakin lama semakin luar biasa lagi, semakin luas lagi, menjangkau banyak orang. Haleluya. Sebelum itu saudara-saudara, bersama dengan seluruh umat percaya yang ada di seluruh muka bumi, kita akan sama-sama memproklamirkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita akan katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara-saudara,
Kita juga mau mendoakan ya persembahan yang akan diberikan. Eh, Kita akan berdoa bersama-sama supaya persembahan yang saudara siapkan yang akan ditransfer benar-benar menjadi berkat ya. Tuhan mau mengurapi setiap persembahan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama kembali. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan hari ini untuk memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap hati, setiap tangan yang memberikan. Mungkin ada yang belum bisa, tapi ada keinginan, kerinduan untuk memberikan bagi Tuhan. Engkau memberkati dan Engkau terus melimpahkan berkat-Mu bagi kami semua sehingga kami menjadi berkat bagi semua orang yang di sekitar kami. Kami berdoa juga buat gereja kami supaya gereja kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dari Kemenangan Iman nomor 301, dan ini sebagai doa kita supaya Roh Kudus terus menjagai kita, menguasai setiap kehidupan kita. Karena waktu Yesus naik, Dia sudah memberikan Roh Kudus sebagai penghibur kita, penolong bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Penuhilah kan hatiku dengan hadirat-Mu, kelak semua yang ku buatku senang di mata-Mu. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai yang teduh. Penuh dengan hadirat-Mu, ku dapat kuasa-Mu. Sekarang punya Tuhan beri roh angkat yang keji. Roh Kudus curah terus di hati-Mu penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai yang teduh. Roh Kudus curah terus di hatiku penuh. Roh Kudus turun terus, beri damai yang teduh. Puji Tuhan, keluarga Agape yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita ketemu lagi dalam peribadahan yang istimewa ini, karena hari ini kita masih kembali beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya kita semua tidak kekurangan sukacita, walaupun kita harus ibadah di keluarga kita masing-masing. Bahkan kadang-kadang kita merasa bersyukur karena kita bisa beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita dan semua bisa kita nikmati dalam sukacita Tuhan di keluarga kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13.
Keluarga Agape yang dikasihi Kristus Yesus, kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita mempelajari bersama dari bagian ini. Saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena mendapatkan kesempatan kembali untuk belajar daripada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran yang sepenuhnya berasal daripadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena melalui firman ini, jiwa kami disegarkan. Melalui firman ini, kami diberikan kekuatan, sekaligus kami boleh mengenal Tuhan, juga kehendak Tuhan bagi kami sebagai gereja-Mu. Terpujilah Tuhan, kami siap untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus membukakan kebenaran ini kepada setiap kami, sehingga kami mendapatkan berkat yang istimewa dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur serta menyerahkan waktu pemberitaan firman dan juga pembelajaran bersama ini. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Kisah Rasul pasal 1 pasal 2, ayat 1 sampai 13. Demikian firman-Nya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Keluarga Agape yang dikasihi Kristus Yesus, saya mengambil tema dari bacaan kita hari ini adalah sukacita Pentakosta. Sukacita Pentakosta. Bapak Ibu, kita minggu lalu tepatnya sebenarnya memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Pentakosta adalah hari yang istimewa bagi kalangan umat Yahudi. Satu di antara 3 hari raya besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak sekalian, saya satu kali pernah mengikuti mission trip di Kalimantan Timur. Waktu itu ada di daerah pedalaman, daerah Mahakam. Kami melayani di satu gereja yang kecil, di jemaatnya yang tidak terlalu banyak. Lalu kami memang itu ada 11 jemaat yang ada 21 jemaat yang kita layani, dan ini salah satu jemaat yang tidak terlalu besar. Di situ ada seorang warga asli dari penduduk di situ
bisa berbahasa Jawa. Saya sebagai orang Jawa agak kaget. Loh, kok dia bisa bahasa Jawa? Tapi sekaligus juga senang gitu ya. Karena dia orang asli Dayak, tapi bisa berbahasa Jawa. Bagi saya istimewa karena kemudian saya bisa bercakap-cakap lancar dengan dia dalam bahasa Jawa. Nah, Bapak sekalian, tentu bahasa menjadi bagian yang penting karena itu komunikasi kita bisa nyambung kalau kita bisa saling mengerti dengan bahasa itu. Nah, kenapa saya mengatakan tema kita sukacita Pentakosta? Karena terkadang gereja melupakan bagian peringatan peristiwa ini yang sangat penting sebetulnya, yaitu turunnya Roh Kudus, di mana memulai awal berdirinya gereja dalam masa perjanjian baru. Tapi kadang-kadang ini terlupakan dan kita tidak terlalu memperhatikan peristiwa yang besar ini. Itu sebabnya saya mengingatkan kita kembali, firman Tuhan bersama-sama mengajak kita untuk menikmati ada dua sukacita besar yang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu ketika Roh Kudus turun atas mereka semuanya. Nah, mengapa kita harus bersukacita memperingati Pentakosta? Yang pertama adalah kita perlu bersukacita, bersyukur karena Roh Kudus turun untuk memenuhi semua orang percaya. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kelanjutan daripada ibadah minggu lalu saya sudah membahas tentang 120 orang yang senantiasa tekun berdoa menantikan janji Tuhan ketika Yesus akan naik ke surga, berjanji untuk hadirnya Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya. Dalam peristiwa ini kita membaca bahwa ketika mereka berkumpul pada hari Pentakosta itu, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Banyak yang kemudian menjadi memperdebatkan masalah manifestasi daripada peristiwa turunnya Roh Kudus ini. Ada beberapa kita juga berbeda pandangan tentang peristiwa yang besar ini. Tapi saya tidak ingin mengajak kita untuk berdebat masalah perbedaan itu. Tapi kita akan lihat inti penting daripada peristiwa ini, di mana Roh Kudus hadir, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus hinggap pada diri semua orang percaya. Ini sebuah peneguhan yang dilakukan oleh Allah bagi para murid-muridnya. Kenapa ini sebuah peneguhan? Karena janji yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sekali lagi digenapi. Dia berjanji untuk mengutus Roh Kudus yang akan menyertai mereka, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, menuntun dalam kebenaran. Dan itu yang terjadi pada hari itu, di mana semua orang percaya yang berkumpul, mereka menerima, mereka dihinggapi oleh nyala api yang menggambarkan Roh Kudus itu. Terus kalian, ini penting bagi semua orang percaya saat itu, karena ini ada sebuah pernyataan kesejajaran semua orang-orang percaya pada saat itu. Rasul-rasul menerima Roh Kudus. Murid-murid yang lain yang bukan rasul pun juga menerima kuasa Roh Kudus. Satu pernyataan yang penting bagi mereka semua, kan ini menunjukkan kesejajaran semua murid-murid di hadapan
Allah. Jadi dia hadir untuk diam, dia hadir untuk tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Bukankah ini sebuah peristiwa yang membawa sukacita besar bagi para muridnya? Karena muridnya mendapatkan satu pengenapan dari janji Yesus, bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka. Tapi Yesus hadir dalam pribadi Roh Kudus, tinggal diam di dalam diri setiap orang percaya. Saya percaya kalau kita semua kedatangan seorang yang istimewa, orang yang baik di rumah kita, itu pasti ada semacam kegembiraan yang besar. Ya, kadang-kadang kita justru akan menjamu ya seorang yang datang ke rumah kita itu dengan sangat baik. Kita akan memberikan jamuan, mungkin masakan yang terenak yang kita buat. Kita juga mungkin akan memberikan mungkin oleh-oleh yang kita siapkan bagi orang yang baik yang datang ke rumah kita itu. Itu ekspresi sukacita karena orang mau datang, orang baik berkunjung ke rumah kita. Saya ingat waktu membaca kitab Perjanjian Lama, Abraham ketika dia kedatangan ya Allah di Mamre peristiwanya, sukacita sekali dia. Ya, bahkan di dalam Kejadian pasal 18 itu ya, dia sampai memohon kepada mereka untuk masuk singgah di perkemahannya. Ya, kemudian diminta untuk menyegarkan diri ya di dalam kemahnya. Ya, ada air yang diberikan, ada tepung yang disiapkan untuk roti, untuk menjamu mereka, menyembelih juga binatang untuk dipersembahkan untuk makan bersama-sama dengan mereka. Ini ekspresi sukacita. Ketika ada orang baik, ketika ada seseorang yang istimewa, itu hadir atau masuk ke dalam rumah kita. Saya percaya kita semua akan senang kalau orang baik itu datang di rumah kita. Nah sekarang ini dalam peristiwa Pentakosta ini bukan lagi orang yang baik yang datang ke dalam diri orang percaya, tapi pribadi yang maha baik, pribadi yang amat sangat baik, yang mau datang, mau tinggal bersama-sama dalam diri setiap orang percaya, yaitu Roh Kudus. Pribadi yang diutus oleh Allah untuk tinggal menyertai perjalanan gereja Tuhan, menyertai perjalanan murid-murid Yesus pada saat itu, untuk kelanjutan panggilannya, memberitakan Kristus, memberitakan kerajaan Allah kepada dunia di mana mereka berada. Puji Tuhan sekalian, kalau kita semua saat ini, kita semua ada gerejanya, kita juga harus bersyukur, kita juga harus bersukacita, karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kita orang yang percaya, gereja didiami oleh Roh Kudus. Ini sungguh ajaib, karena Allah tidak pernah meninggalkan gerejanya. Tapi Allah tinggal bersama dengan gerejanya. Ini sebuah kenyataan yang menggembirakan kita sebagai gerejanya. Dan tentu kita aman, ada bersama dengan Dia. Kita aman karena Dia selalu bersama-sama dengan kita, kemanapun kita pergi. Haleluya, puji Tuhan. Hal kedua yang menjadi sukacita Pentakosta adalah, atau mengapa kita bersukacita memperingati Pentakosta, karena saat Roh Kudus hinggap, Ia mendatangkan perubahan besar dalam hidup orang percaya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita bersyukur, kita bersukacita dalam Pentakosta, karena saat Roh Kudus hinggap, Ia mendatangkan perubahan besar dalam hidup orang percaya. Ayat 4, 7, dan 8 memberitahukan kepada kita
ada pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok orang-orang Yahudi yang saleh yang hadir pada saat itu adalah pertanyaan tentang bagaimana mungkin, atau perasaan tercengang dan heran, dan kemudian mengatakan bagaimana mungkin orang-orang Galilea itu bisa berbicara di dalam bahasa berbagai-bagai suku bangsa yang datang pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Galilea ini dianggap orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hina, orang-orang yang dianggap tidak mungkin menguasai bahasa lain selain bahasa ibu atau selain bahasa orang-orang Galilea sendiri. Tetapi hari itu ada perubahan besar terjadi, dan itu menimbulkan kekaguman, keheranan bagi orang-orang Yahudi yang saleh yang datang. Mungkin dalam benak mereka berpikir, bagaimana orang-orang Galilea ini belajar? Dari mana dia belajar? Bagaimana atau siapa yang mengajari orang-orang Galilea ini sehingga bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa? Bahasa-bahasa yang diucapkan itu bisa dipahami oleh orang-orang yang datang, yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Sehingga ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dan kita lihat ada berbagai macam asal dari orang-orang yang disebutkan, ya, Parsia, Media, Elam, dan seterusnya. Bahkan ada orang Arab, orang Kreta yang juga mendengar itu. Kekaguman ini mereka sampaikan, mereka berkata satu dengan yang lain, apa artinya semua ini? Kalau kita membaca ayat ini sekalian, kita akan melihat satu rangkaian peristiwa yang ajaib terjadi. Setelah Roh Kudus hinggap memenuhi orang-orang percaya, pada ayat yang keempat dijelaskan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang-orang percaya ini mulai berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi perubahan besar ajaib terjadi itu karena adanya kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami dalam peristiwa itu. Mereka berkata-kata dan isi kata-katanya pun juga kata-kata yang disertai, yang dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita mencermati apa isi berita yang disampaikan atau isi kata-kata yang disampaikan oleh para rasul dan murid-murid yang lain, orang-orang percaya itu, isinya adalah berita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini sebuah berita yang amat sangat penting, dan tentu bagi orang-orang Yahudi yang saleh, ini berita yang membuat mereka kagum, karena orang-orang Yahudi saleh itu orang yang takut akan Allah. Orang-orang Yahudi yang saleh itu orang-orang yang memelihara betul-betul kehidupan mereka supaya berkenan kepada Allah melalui berbagai macam hukum-hukum yang diikuti. Orang-orang Yahudi saleh sangat menghormati Allah. Sehingga mereka kagum kalau orang-orang Galilea itu kemudian menyatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan nanti kalau kita membaca di dalam khotbah Petrus, perbuatan besar apa yang dilakukan oleh Allah adalah perbuatan penyelamatan melalui Yesus Kristus. Karya Yesus yang menyelamatkan orang berdosa melalui kematiannya. Ini berita yang nanti akan menjadi bahasan pada minggu berikutnya. Yang kita ingin lihat hari ini adalah bagaimana orang-orang yang percaya ini mengalami satu perubahan yang besar. Turunnya Roh Kudus yang nampak seperti lidah-lidah, seperti nyala api itu. Dalam ada satu tafsiran mengatakan itu adalah satu pernyataan bahwa kuasa Roh Kudus itu
membuat lidah orang-orang percaya itu dipakai untuk menyampaikan atau berbicara tentang perbuatan Allah. Kita tahu bahwa mereka sudah diperlengkapi secara pengetahuan selama beberapa waktu bersama-sama dengan Yesus. Melalui pengajaran yang mereka terima langsung dari Yesus, melalui apa yang mereka lihat, bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga sudah belajar bagaimana kepedulian Yesus, bagaimana Yesus itu mengasihi orang-orang yang miskin, bagaimana Yesus membuka hidupnya untuk membantu menolong mereka. Sekaligus mereka juga melihat manifestasi kuasa Yesus, bagaimana mereka belajar banyak selama bersama-sama dengan Yesus. Nah, sekarang mereka diperlengkapi dengan hal yang lebih lagi. Tidak hanya pengetahuan yang diisi oleh pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus, tapi juga mereka sekarang dikaruniai kemampuan berbicara melalui lidah mereka untuk berkata-kata tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi pemberian-pemberian yang lengkap, yang dahsyat. Karena saat Roh Kudus berkarya dalam diri orang percaya, maka apa yang dianggap tidak mungkin ternyata bisa menjadi mungkin. Orang-orang sederhana dari Galilea yang dianggap tidak mungkin mengerti bahasa-bahasa lain dari banyak bangsa itu, ternyata bisa. Dan itu semua terjadi hanya karena satu karya Roh Kudus yang mengubahkan hidup mereka, memakai mereka menjadi alat yang luar biasa di tangan Allah. Sekalian, kita tentu ingat kisah Musa ya, dalam Keluaran pasal 4, 3, 4 dan seterusnya. Ketika Musa dipanggil, ya Musa tahu kemampuan dirinya. Memang Musa menyadari bahwa dia punya keterbatasan, tapi dia juga berdalih dengan keterbatasan itu. Dan dalam salah satu bagian ketika dia menyampaikan keberatannya kepada Allah bahwa dia tidak bisa atau dia tidak pandai berbicara, itu dalam Keluaran 4 ayat 10-12. Allah menjawab keberatan Musa ini dengan mengatakan bahwa Allah yang membuat lidah Musa, Allah yang akan mengajar Musa apa yang harus diucapkan, apa yang harus dikatakan oleh Musa ketika berada di hadapan Firaun. Oh, ini sebuah pernyataan yang sangat-sangat menggetarkan. Mengingatkan siapa Musa, mengingatkan siapa Allah. Allah adalah pencipta, Allah yang membuat lidah Musa. Allah akan mengajarkan apa yang harus dikatakan, diucapkan oleh Musa. 1 Korintus juga mengingatkan kepada kita, Paulus menyampaikan bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia itu dipakai oleh Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat dalam dunia ini. Jadi di tangan Allah ada sesuatu yang besar bisa terjadi. Ada sesuatu yang dianggap tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Inilah kehebatan karya Roh Kudus yang mengubah orang-orang percaya yang menerima kehadirannya. Bapak sekalian, saya beberapa waktu ini agak terhibur dengan salah satu iklan ya. Iklan itu mengatakan bahwa bisa belajar bahasa Inggris dalam waktu 3 bulan. Saya tidak ikut belajar itu, tapi saya mengikuti testimoni daripada orang yang mengikuti kursus itu. Menarik, karena ada satu aplikasi yang dimana aplikasi itu mengajarkannya dengan cara yang agak unik gitu ya. Dia menuliskan sebuah kalimat, kemudian kita yang mengikutinya diminta untuk memperhatikan, lalu kalimat itu dibacakan dalam bahasa mereka, bahasa Inggris, native speakernya orang mereka. Kemudian kita diminta menirukan. Kemudian ucapan kita itu direkam
oleh mereka. Lalu diputar lagi. Dan ketika diputar itu sesuai enggak ucapan kita, logat kita atau lafal kita, ucapan pronounce kita sesuai enggak dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing di dalam aplikasi itu. Dan ketika sesuai maka akan ada delay di situ. A misalnya gitu. Tapi kalau ada kurang B bahkan C. Jadi ini sebuah cara yang kemudian dikatakan dengan cara itu maka bisa dia lancar berbahasa Inggris dalam waktu 3 bulan. Menarik ini. Kenapa? Karena aplikasi ini mampu mengubahkan ya orang yang tadinya awam nggak bisa bahasa Inggris, belajar 3 bulan ternyata bisa katanya. Ya ini satu contoh iklan. Dan iklan itu menarik dan iklan itu akhirnya mungkin bisa dibuat menjadi senjata untuk menggait banyak orang untuk ikut. Nah, terus kalian yang hadir di dalam diri orang percaya itu adalah Roh Kudus yang mampu mengubahkan orang yang percaya yang tadinya dianggap tidak mungkin memberitakan tentang perbuatan Allah kepada banyak bangsa itu, tapi ternyata bisa melakukannya. Begitu juga dalam gereja. Gereja yang sudah menerima karunia Roh Kudus. Gereja juga pasti dimampukan oleh Roh Kudus untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu sebabnya kita perlu bersyukur dan berbangga dalam anugerah Tuhan ini. Karena kita dikaruniai Roh Kudus. Kita harus yakin bahwa setiap perkataan kita disertai oleh Roh Kudus. Di samping itu, kita juga harus yakin bahwa Dia sanggup mengubahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Puji Tuhan, penting sekali untuk memperingati Pentakosta. Peristiwa yang penting bagi gereja Tuhan. Turunnya Roh Kudus, karena peristiwa itu mengingatkan kita bahwa Dia yang adalah Roh Allah itu datang dan tinggal dalam diri setiap orang percaya. Dia tinggal dalam diri gerejanya. Dan Dia tidak hanya tinggal, tapi Dia juga siap untuk berkarya melalui gerejanya, yaitu untuk memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Roh-Mu hadir dalam hidup kami dan tinggal dalam diri kami. Terima kasih karena Engkau berdiam dan berkarya melalui kami sebagai gereja-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap diri kami, membuka hidup kami sepenuhnya untuk mau dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa setiap waktu. Dan kami dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Injil Kristus Yesus menjadi pusat pemberitaan kami sebagai gereja-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Kiranya Tuhan juga meneguhkan iman kami, melawat kami, melalui peringatan kematian-Mu yang berkorban untuk kami di atas kayu salib itu, akan meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, mempersembahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, keluarga Agape yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda firman Tuhan, maka kesempatan ini kita akan bersama-sama duduk dalam meja perjamuan Tuhan. Bersama-sama kita akan menikmati perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Kristus bagi kita semua. Sebagai landasan untuk perjamuan kali ini, kembali saya akan membacakan bahagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Firman Tuhan sangat tegas memberitahukan kepada kita memiliki pemahaman yang benar ketika kita mengambil bagian untuk makan dan minum perjamuan, di mana semua dilakukan untuk satu hal utama, yaitu memperingati akan Kristus Yesus. Kristus yang sudah dikorbankan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Darahnya tercurah, tubuhnya tersiksa, teraniaya, terpecah-pecah bagi kita sekalian sebagai gerejanya. Supaya kita yang sekarang ikut dalam perjamuan ini beroleh berkat Tuhan, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita wajib menguji diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita wajib melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan pada bos kita. Nah, bagaimanakah caranya kita menguji diri sendiri dan dalam hal apakah kita menguji diri sendiri? Ada 3 hal. Yang pertama, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dan kita bersiap dengan perjamuan yang akan kita lakukan bersama-sama sebentar ini. Sembari kita mempersiapkan diri, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 49. Nyawaku diberikan bagimu. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Rumahku ditinggal dan tak kemuliaan, ku masuk dunia gelap, bertanda
sendirian. Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu. Apa kau beri padaku? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kali ini. Mari kita siapkan roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita mempersiapkan anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan untuk perjamuan yang sudah kita lakukan bersama. Bapak sekalian, kiranya kita mendapatkan lawatan khusus dari Tuhan melalui perjamuan ini. Selanjutnya kita akan berdoa mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari kita serahkan kehidupan kita selanjutnya ke dalam pertolongan Tuhan. Sekaligus kita berdoa untuk bangsa ini, agar dalam masa-masa yang sulit ini bisa kita lewati dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah hari ini yang telah Tuhan sertai dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kami lakukan bersama-sama untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami, umat-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mati bagi kami Tuhan, menyelamatkan kami dari murka Allah. Kami yang seharusnya menerima penghukuman itu, tapi Tuhan telah menyelamatkan kami dengan kematian-Mu. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur. Kiranya setiap kami diberkati dan diteguhkan iman kami melalui perjamuan dan juga rangkaian ibadah hari ini. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang mendapatkan berkat khusus dalam minggu ini. Kami ingat Ibu Dewi yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam sepanjang hidupnya sampai dengan usianya saat ini. Kami berdoa Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan bagi hamba-Mu di dalam pelayanannya, mendampingi suami dan juga mendidik anak-anak, dan juga sekaligus mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan mampukan, tambahkan hikmat senantiasa, kemampuan dari Tuhan untuk dipakai menjadi lebih heran lagi, dan akan banyak orang-orang yang diberkati melalui pelayanannya, juga kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Paul, juga bersyukur Tuhan menambahkan usia 1 tahun dalam minggu ini. Puji Tuhan. Dan kami juga berdoa bersama-sama, kiranya berkat Tuhan akan turun atas keluarga hamba-Mu, memberkati untuk kehidupannya dalam saat ini,
yang sudah mempersiapkan masa pensiunnya. Tuhan akan memberikan pertolongan untuk pekerjaan-pekerjaan ataupun hal-hal yang dirindukan ke depan yang dirancang. Tuhan campur tangan. Berkati juga keluarga ini dalam pelayanannya. Tuhan memakai Pak Paul dengan keluarga untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, serta sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan juga untuk Pak Paul dan sekeluarga. Terpujilah Tuhan, kami mengakhiri rangkaian ibadah hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terima berkat-Nya, dan lakukan hal-hal yang ada dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kali untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai, puji Tuhan. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan dan sukacita selalu. Shalom.